Lu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 14225000052. Saya akan menjelaskan kerusakan lingkungan sebagai ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekosistem. Permasalahan nyata yang pertama yaitu deforestasi, penggundulan hutan. Deforestasi atau penggundulan hutan merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar di Indonesia dan dunia. Setiap tahun jutaan hektar hutan tropis hilang akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Deforestasi banyak terjadi di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Hutan yang sebelumnya menjadi rumah bagi ribuan spesies kini berubah menjadi lahan kelapa sawit dan tambang batu bara. Data dari Global Forest Watch mencatat bahwa antara tahun 2001 hingga 2023 Indonesia kehilangan sekitar 9,75 juta hektar hutan primer. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, deforestasi meningkat pesat sejak adanya ekspansi industri kelapa sawit dan tambang nikel. Selain itu, pembakaran lahan untuk membuka area perkebunan juga menjadi masalah serius. Setiap musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan gambut sering terjadi, menyebabkan kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan pada tahun 2015 dan 2019 misalnya menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara. Di luar negeri, Brazil juga menghadapi masalah serupa di kawasan hutan Amazon, di mana pembukaan lahan untuk peternakan dan pertanian menyebabkan hilangnya jutaan hektar hutan setiap tahunnya. Selanjutnya, polusi lingkungan, yaitu ada udara, air, dan tanah. Polusi udara di Indonesia, polusi udara di Jakarta telah menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Menurut laporan IQ Air tahun 2024, Jakarta masuk dalam 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk dengan tingkat polusi yang jauh di atas standar WHO. Sumber utama pencemaran berasal dari kendaraan bermotor, pembakaran batu bara, dan emisi pabrik. Fenomena kabut asap akibat polusi ini sering membuat jarak pandang menurun dan kualitas hidup masyarakat terganggu. Selain udara, polusi air juga menjadi masalah kronis di banyak daerah. Sungai-sungai besar seperti Citarum di Jawa Barat, Berantas di Jawa Timur, dan Musi di Sumatera Selatan mengalami pencemaran berat akibat limbah rumah tangga dan industri. Sungai Citarum bahkan pernah disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia oleh World Bank. Limbah deterjen, plastik, dan zat kimia dari pabrik tekstil di Bandung, Majalaya, dan Rancaikek membuat air sungai berwarna keabu-abuan dan berbau menyengat. Lanjut, yang ketiga, limbah industri. Limbah industri merupakan permasalahan lingkungan nyata dalam dan kompleks. Berbagai kawasan industri besar di Indonesia masih membuang limbah cairan maupun padat ke sungai tanpa proses pengolahan yang memadai. Salah satu contoh paling jelas adalah di kawasan industri Majalaya dan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Di daerah tersebut banyak pabrik tekstil membuang limbah berwarna langsung ke sungai. Air sungai sekitar kawasan itu berubah menjadi biru, hitam, atau ungu tergantung jenis pewarna yang digunakan dalam proses produksi kain. Masalah serupa juga terjadi di Cilegon dan Gresik, di mana industri baja dan semen menghasilkan limbah padat dan gas berbahaya. Di sektor pertambangan, terutama di Kalimantan dan Sulawesi, limbah tambang nikel, batu bara, dan emas menimbulkan pencemaran berat pada sungai dan laut. Misalnya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara pernah terjadi kasus pencemaran akibat pembuangan limbah tambang emas yang mengandung logam berat seperti merkuri dan arsenik ke perairan sekitar. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan permasalahan lingkungan global yang kini semakin terasa dampaknya di Indonesia. Suhu bumi terus meningkat akibat naiknya konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana di atmosfer. Peningkatan suhu ini menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu dan ekstrim. Di Indonesia, beberapa wilayah mengalami musim kemarau yang semakin panjang dan musim hujan yang tidak menentu. Hal ini berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air. Beberapa daerah seperti NTT,
dan Jawa Timur bagian selatan mengalami kekeringan parah hampir setiap tahun. Di sisi lain, daerah pesisir seperti Jakarta Utara, Demak, dan Pekalongan mulai tergenang air laut akibat kenaikan permukaan laut. Fenomena banjir rob ini menjadi kejadian rutin di wilayah sekitar global. Perubahan iklim juga terlihat dari mencairnya es di kutub utara dan selatan, meningkatnya frekuensi badai tropis, serta kebakaran hutan besar di Australia dan Kanada. Di beberapa negara seperti India dan Pakistan, suhu udara ekstrim mencapai lebih dari 50 derajat Celcius pada musim panas. Selanjutnya, dampak kerusakan lingkungan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Yang pertama, terhadap ekosistem. Kerusakan hutan menyebabkan hilangnya habitat alami dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Banyak spesies seperti orangutan, harimau, dan badak kini terancam punah. Pencemaran air dan laut merusak ekosistem perairan, menyebabkan ikan mati dan terumbu karang memutih. Tanah yang tercemar limbah industri juga kehilangan kesuburannya, membuat ekosistem sulit putih. Yang kedua, terhadap kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan memicu krisis air bersih dan pangan karena sumber daya alami menjadi tercemar dan tidak produktif. Polusi udara dan air menimbulkan penyakit pernapasan dan kulit. Deforestasi meningkatkan risiko banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Sedangkan perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim dan kenaikan permukaan laut yang mengancam daerah pesisir. Selain itu, banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya lahan pertanian dan perikanan. Selanjutnya, solusi teknik. Isu lingkungan, penggundulan hutan, penyebab tanah utama, penebangan liar, ekspansi lahan, pertanian besar. Solusi teknik yaitu mesin penanam pohon otomatis, alat logging selektif, pertanian presisi mesin, pengolahan biomasa. Contoh teknologi nyata: drone penanam bibit, harvester kayu selektif, traktor presisi dengan GPS, mesin panel kayu dari limbah. Yang kedua, polusi atau pencemaran lingkungan, emisi industri, kendaraan, pembakaran sampah. Solusi teknik: server dan filter gas buang, mesin daur ulang otomatis, kendaraan ramah lingkungan, sistem pemantauan otomatis. Contoh teknologi nyata: server industri modern, mesin daur ulang plastik otomatis, mobil listrik atau hibrida, sensor kualitas udara otomatis. Selanjutnya, industri. Penyebab utama limbah padat cair gas dari proses produksi. Solusi: pemulihan energi dari limbah, waste heat recovery, automasi pengolahan limbah, reaktor biologis atau biofilter. Teknologi nyata: waste heat boiler, conveyor, dan robot pemisah limbah biofilter industri untuk limbah organik. Selanjutnya, perubahan iklim, emisi gas rumah kaca. Solusi: mesin energi terbarukan, kendaraan rendah karbon, sistem pendingin hemat energi. Contoh teknologi nyata: turbin angin, turbin air, panel surya, mobil listrik atau hibrida, alat penangkap CO2, pabrik AC dan HVAC hemat energi. Tujuan: yang pertama, tujuan deforestasi, melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati, mencegah erosi tanah dan banjir, menjaga ekosistem hutan sebagai penyerap karbon alami, mendorong penanaman pohon dan reboisasi. Yang kedua, polusi, mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah, menjaga kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif industri dan transportasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, limbah industri. Tujuan: mengolah limbah industri secara aman dan ramah lingkungan. Lanjut, perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi, transportasi, dan industri, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana akibat perubahan iklim, mengembangkan energi terbarukan dan ramah lingkungan, mendorong praktik pertanian dan kehutanan keberlanjutan. Sekian, terima kasih. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.